Kegiatan padat karya penanaman mangrove merupakan salah satu bagian dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam rangka memulihkan iklim perekonomian di tengah situasi pandemi yang terjadi saat ini. Di sini yang jelas masyarakat di Desa Simpang Tiga Abadi terdampak betul masalah datangnya wabah ini. Ya, menyangkut perekonomian di sini, ya tambak kita sebelumnya normal, secara penjualan normal, sekarang turun drastis. Masalahnya pemesanan untuk penampungan hasil panen kita di sini berkurang. Jelas kita secara ekonomi di sini ya terdampak betul. Yang jelas masalah pengepul di sini kemarin tuh banyak di stop. Ya, kita di sini lari kemana Pak? Kita di sini hanya kita petani tambak, kita berkebun, kita susah. Tujuan dari program padat karya mangrove adalah meningkatkan daya beli atau pendapatan masyarakat di samping memang memperbaiki lingkungan. Kita tahu bahwa dengan kondisi COVID-19 ini semua terdampak, terutama perekonomian masyarakat. Jadi kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merasa harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu meningkatkan daya beli. Salah satu tujuannya sesuai dengan tupoksi kami yaitu tadi adanya program padat karya penanaman mangrove. Kegiatan padat karya penanaman mangrove di wilayah Sumatera Selatan dilakukan di 2 kabupaten, masing-masing Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau tepatnya di Desa Simpang Tiga Abadi, Simpang Tiga Jaya, dan Sungai Lumpur, serta di Taman Nasional Berbak 9 Kabupaten Banyuasin. Di Kabupaten Oki, kegiatan penanaman mangrove seluas 230 hektar dengan melibatkan 456 orang yang tergabung dalam 5 kelompok tani, yaitu kelompok tani Bakau Abadi dengan luas lahan 50 hektar, kelompok tani Bakau Jaya Abadi dengan luas 50 hektar, kelompok tani hutan mangrove seluas 50 hektar, kelompok tani peduli mangrove seluas 50 hektar, dan kelompok tani pecinta mangrove seluas 30 hektar. Jadi pemerintah daerah saat mendorong supaya untuk tahun-tahun yang akan datang akan lebih banyak lagi, lebih luas lagi untuk penanaman mangrove ini. Memang ini untuk tahun ini waktu sangat mepet sekali, berarti di sini sudah sedikit ada pengalaman. Dengan pengalaman inilah untuk tahun yang akan datang mau kita perluas. Sedangkan di sini masyarakat sudah banyak yang bisa menerima. Kalau awalnya kita mau merubah masyarakat, ayo kita tanam ini, masyarakat itu masih sulit untuk menerima. Tapi begitu sudah ada penanaman awal ini, akhirnya masyarakat tahu bahwa di sini untuk pemulihan perekonomian dan ekosistem ini, nah, akhirnya masyarakat yang sadar. Bahkan tadi sudah cerita dengan saya, Pak, kalau bisa tahun depan ditambah lagi Pak, kami sangat semangat untuk penanaman ini. Mereka sangat antusias untuk mengikuti program ini. Kenapa? Pertama kali mereka masuk ke sini itu hasil tambak mereka itu
sangat-sangat baik, sangat-sangat memuaskan. Karena masih banyak hutan-hutan, masih banyak pohon-pohon mangrove, masih alamnya masih bagus. Dan ketika tambaknya dibersihkan, sudah semua orang bertambak dan pohon-pohon mangrove itu sudah mulai berkurang, setiap tahun hasil panen mereka tuh menurun. Kegiatan padat karya penanaman mangrove dinilai menjadi solusi ampuh bagi masyarakat terdampak COVID-19, di mana setiap bulannya sejumlah kelompok kerja yang diberdayakan di area penanaman mendapatkan insentif guna menunjang kebutuhan hidup mereka. Harga ikan sangat turun dari harga 15.000 sampai sekarang jadi 7.000. Jadi kita mau dapat hasil dari mana kalau bukan dikasih pekerjaan ini yang sekarang. Jadi enak, sejak adanya bantuan ini kami merasa terbantui. Jadi kan dapat gaji tiap hari, jadi kan enak. Sementara itu, kegiatan padat karya penanaman mangrove juga dilakukan di area Taman Nasional Berbak Sembilang, Kabupaten Banyuasin, seluas 80 hektar. Kegiatan ini melibatkan 173 orang yang tergabung dalam 3 kelompok, yaitu kelompok Tani Sungsang Sejahtera 1 dengan luas garapan 25 hektar, kelompok Tani Sungsang Sejahtera 2 dengan luas garapan 25 hektar, dan kelompok kerja mangrove Pantai Hijau Lestari seluas 30 hektar. Di wilayah perairan Sumatera Selatan berbatas dengan Provinsi Bangka Belitung itu, Balai Pengolahan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Musi atau BPDAS HL Musi juga mengandeng masyarakat yang kebanyakan para nelayan terdampak COVID-19. Dengan pembentukan kelompok kerja, para anggotanya juga merasakan manfaat dari program ini, khususnya dari segi peningkatan ekonomi. Sebelumnya saya belum tahu untuk manfaat hutan mangrove, maka dari itu BPDAS menawarin fungsi dan manfaat hutan mangrove untuk melindungi ekosistem yang ada di daerah pesisir pantai dan untuk melestarikan untuk anak cucu kita dan pelindung dari bencana alam. Dengan bantuan yang diberikan kepada kami, di situ ada bibit mangrove, ada penyimpanan lahan, ada bibit ikan. Harapan kami, bantuan yang diberikan kepada kami ini bisa menghasilkan uang sehingga kami bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami, dan kedepannya kami bisa juga untuk meneruskan program ini, memberikan contoh kepada kawan-kawan yang lain, sehingga bisa dirasakan manfaat-manfaat selanjutnya. Sebagai solusi peningkatan ekonomi di tengah wabah pandemi yang melanda Indonesia, kegiatan padat karya penanaman mangrove juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana seperti tsunami, khususnya di wilayah perairan Sumatera Selatan.